Dalam rangkaian HUT PT Pupuk Sriwijaya ke-62 tahun pada 24 Desember 2021 mendatang dan bertepatan dengan peningkatan Hari Ibu, PT Pusri menggelar kegiatan penetapan lokasi pembangunan Kenten Agro Park dan Edu atau KP di Jalan Bukit Kenten, Palembang pada Rabu 22 Desember 2021. Dalam kesempatan ini dilakukan doa bersama 1.500 anak yatim. Direksi PT Pusri juga memberikan santunan dan bantuan sembako, paket alat tulis, masker kain, hand sanitizer, uang saku, dan uang panti asuhan kepada anak yatim dari 45 panti asuhan di Kota Palembang. Era pemberian santunan secara simbolis ini memperingati hari ulang tahun ke-62 PT Pusri Palembang yang tepat nantinya akan dirayakan di tanggal 24 Desember 2021. Hitanan massal yang dilaksanakan pada 12 Desember 2021 lalu kepada 320 anak serta berbagi kasih pada momen peringatan Hari Ibu. Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh didampingi Direktur Operasi dan Produksi PT Pusri Filius Yuliandi menyampaikan, penetapan lokasi Kenten Agro Park and Edu ini sendiri dilakukan dalam upaya mengoptimalkan aset yang ada serta menciptakan agrowisata di Palembang yang dinilai masih kurang. Di lokasi seluas 2,2 hektar dari aset 4,2 hektar di kawasan Kenten Palembang ini akan dibagi menjadi beberapa area, seperti area agrari, area komersil, dan fasilitas yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Dibangun miniatur pabrik yang mengedukasi tentang proses pembuatan produksi pupuk, proses penanaman, hingga berbagai tempat bersantai keluarga, seperti kafe, tempat gym, tracks jogging yang akan diperkenalkan setiap akhir pekan dan baru akan dibuka untuk umum sekitar semester kedua tahun 2022. Di kawasan ini juga akan menjadi lapangan pekerjaan baru. Sayuran hidroponik, pengadaan penetapan mutu. Melihat kami punya aset ya di sini yang perlu kita optimalkan, satu. Yang kedua, kami melihat potensi wisata di Palembang ini masih kurang. Jadi kita melihat bahwa wisata-wisata yang mall sudah biasa, kita mencari wisata yang outdoor ya. Yang outdoor, di sini kita akan menciptakan agrowisata, di mana nanti anak-anak kita, keluarga kita bisa jogging di sini, kemudian naik sepedahan boleh di sini, kemudian dia bisa melihat bagaimana cara bertanam, bagaimana cara beternak di sini. Kemudian nanti akan kita buat juga miniatur pabrik, bagaimana cara melihat memproses urea, proses NPK. Kemudian nanti ada beberapa edukasi yang bisa kita sampaikan. Kemudian di samping agrowisatanya kita juga akan membuat tempat rileks untuk keluarga. Ya, di sini ada kafe nanti, tapi intinya bahwa ini adalah semua untuk membuat kita lebih fresh lagi ke depan. Dan tujuannya bahwa kehadiran Pusri bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Kehadiran lokasi ini sendiri juga dimaksudkan agar keberadaan PT Pusri dapat didasarkan seluruh masyarakat Sumsel. Berbagai jenis tanaman edukasi dibudidayakan seperti padi, sawah, padi gogo, sayuran hortikultura, jagung, durian, alpukat, dan lainnya. Direksi PT Pusri bersama sejumlah pihak melakukan panen tanaman hidroponik, pelepasan bibit ikan patin, panen jagung, penebaran pupuk di tanaman padi gogo, pemantauan skema proyek, hingga ramah tamah. Tanaman yang mudah memberikan edukasi pada anak-anak. Di sini ada padi sawah, ada padi gogo ya di tanah kering, kemudian ada sayuran hortikultura, kemudian ada jagung. Iya. Nanti kita juga barusan tanam beberapa macam durian, alpukat. Intinya bahwa kami akan coba mengedukasi kepada anak-anak. Dan di sini juga ada mina padi sebenarnya. Ya, sebagian padi, sebagian ikan itu mina padi. Karena ini momennya pas penumpukan, kami nggak berani takut mati kan. Kami juga bersama kolam kan, kolam patin ya. Mulai dibuka untuk umum kapan Pak mungkin Pak? Kalau untuk yang tadi disampaikan perkenalan mungkin bisa kita buka setiap weekend ya untuk memperkenalkan. Tapi kalau untuk dibuka umum kita belum, karena kita akan membangun dulu tempat-tempat untuk dilengkapi Pak ya. Ada gymnya nanti, ada gym juga di sini, ada kafenya. Saya kira nanti itu kalau udah mungkin semester 1 lah atau semester 2 lah 2022. Oh iya. Ya, insya Allah. Mohon doa restunya, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat masyarakat Sumatera Selatan. Amin. Sandi Pratama, PAL TV.